Saya ingat betul ketika para ekonom dunia serempak berkata, Indonesia sudah tamat, penuaan populasi yang mengintai, stagnasi ekonomi pasca reformasi, korupsi yang mendarah daging. Semua orang, tanpa ragu, percaya pada kehancuran diam-diam negara kepulauan ini. Namun, pada tahun 2025, prediksi itu diputarbalikkan. Dengan cara yang paling dramatis dan paling menggetarkan, di saat dunia terperosok dalam kekacauan, satu-satunya negara yang mulai memancarkan secercah harapan adalah negara yang paling kita remehkan, Indonesia. Mengapa para elit dunia kini bertekuk lutut di hadapan Indonesia? Ketika Anda mengetahui alasan yang mengejutkan itu, Anda sebagai seorang Indonesia akan merasakan kebanggaan yang luar biasa hingga bergetar dan meneteskan air mata. Kisah ini dimulai dari sebuah ramalan di ruang kuliah Universitas Harvard. Dunia tidak akan lagi bisa bergerak tanpa Indonesia, negara yang memegang takdir seluruh dunia. Karena kekuatan tersembunyi Indonesia, Amerika, Tiongkok, Jerman, semuanya akan runtuh. Kecuali satu negara. Para mahasiswa terhenyak oleh satu kalimat yang dilontarkan oleh profesor di Universitas Harvard. Mereka yakin bahwa negara yang akan bertahan adalah salah satu kekuatan besar Eropa. Namun, jawaban yang keluar dari mulutnya sungguh tak terduga. Indonesia. Seketika, ruang kuliah diselimuti keheningan, yang segera disusul oleh bisik-bisik dan tawa kecil yang skeptis. Namun, seiring penjelasan sang profesor berlanjut, ekspresi para mahasiswa berubah dari keraguan menjadi kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Rahasia Indonesia yang tak pernah bisa diprediksi oleh siapapun. Silakan simak sekarang juga. Jika Anda tertarik dengan kisah hari ini, pastikan untuk menonton sampai akhir. Berikan suka dan berlangganan saluran ini. Saya berdiri di ruang kuliah Universitas Harvard. 90 mahasiswa duduk menahan napas. Mereka adalah talenta-talenta terbaik dari seluruh dunia. Amerika, Tiongkok, Indonesia, Jerman, hingga Prancis. Saya membalikkan badan menghadap papan tulis. Lalu saya mengambil sebatang kapur. Perlahan, saya menulis kalimat pertama. Amerika, Indonesia, Tiongkok, Jerman, semuanya akan runtuh, kecuali satu negara. Ruang kuliah membeku. Tak seorang pun berani bersuara, bahkan untuk bernapas. Wajah Julia pucat pasi. Itu adalah ekspresi yang belum pernah saya lihat dari putri seorang politisi terkemuka Amerika. Buditan mencengkeram penanya begitu kuat. Urat-urat di tangan mahasiswa penerima beasiswa pemerintah Tiongkok itu menonjol. Ayu Lestari menggigit bibirnya, tangannya mencengkeram meja dengan erat. Jantung saya berdebar kencang. Ini adalah kuliah terpenting dalam 30 tahun karir akademis saya. Saya memandang para mahasiswa perlahan. Lalu, saya menulis 5 kata di papan tulis. Revolusi kecerdasan buatan, AI, krisis pangan, runtuhnya rantai pasok, bom, waktu demografi, ancaman perang. 5 hal ini sedang melanda dunia saat ini. Secara bersamaan, saya menunjuk poin pertama. Di Silicon Valley, 150.000 orang di PHK tahun lalu. Itu setara dengan seluruh populasi kota Pasadena kehilangan pekerjaan. Google, Meta, Amazon melakukan hal yang sama. Para mahasiswa membuka laptop mereka, mulai mencari kata-kata saya. Wall Street Journal, Washington Post, semuanya memekat jurnalis mereka. Kecerdasan buatan mengisi kursi-kursi itu. Seorang jurnalis dengan karir 40 tahun disingkirkan oleh komputer. Saya berhenti sejenak. Para mahasiswa mengangkat wajah mereka. Namun sebuah hal aneh terjadi. Hanya ada satu negara yang bergerak ke arah yang berlawanan. Mereka tidak menjadikan AI sebagai musuh, melainkan sebagai kawan. Ruang kuliah mulai bergemuruh. Seseorang berbisik, negara mana itu? Saya tidak menjawab. Sebaliknya, saya menunjuk poin kedua. Di Afrika, harga gandum melonjak 2 kali lipat. Gandum yang seharusnya cukup untuk sebulan bagi satu keluarga, kini hanya cukup untuk seminggu. Kelaparan dimulai. 2 juta anak menderita kelaparan. Suara saya merendah. Amerika membuat undang-undang pengendalian inflasi. Hukum yang hanya memberikan subsidi untuk produk dalam negeri mereka. Eropa menirunya. Rantai pasok terputus. 1 dari 3 pabrik di Jerman tutup. Perusahaan dengan tradisi 100 tahun bangkrut. Wajah Hans menegang. Ia berasal dari keluarga industri otomotif Jerman. Profesor, lalu apa solusinya? Saya menggelengkan kepala.
Hanya ada satu negara yang menemukan solusinya. Saya menunjuk poin ketiga dan keempat sekaligus. Lihatlah Indonesia. Mereka mengatakan bonus demografi akan segera berakhir dan menjadi beban. Ekonomi terseok-seok selama 30 tahun sejak krisis moneter. Para pemuda disebut kehilangan harapan. Ayu Lestari mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya bergetar. Bagaimana dengan Tiongkok? 1 dari 5 pemuda mereka menganggur. Sektor properti hancur. Mobil listrik menumpuk tak terjual. Di tempat parkir pabrik, mobil-mobil baru menggunung. Buditan berdiri. Tiongkok akan runtuh. Kami adalah kekuatan ekonomi kedua di dunia. Ukuran bukanlah segalanya, kata saya dengan tegas. Skala ekonominya besar, tetapi para pemudanya tidak punya pekerjaan. Namun, ada satu negara yang menguasai semua industri kunci ini, dari bahan baku semikonduktor, nikel untuk baterai, hingga robotika. Tatapan para mahasiswa terpaku pada papan tulis. Hanya satu negara. Di manakah itu? Saya menunjuk poin terakhir. Perang Ukraina memasuki tahun ketiga. Selat Taiwan bisa meledak kapan saja. Timur Tengah adalah tong mesiu. Krisis tidak datang satu persatu. Mereka datang serentak. Ruang kuliah diliputi keheningan yang berat. Seseorang terisak, yang lain menatap keluar jendela. Saya meletakkan kapur, dan saya memandang para mahasiswa perlahan. Sekarang, saya bertanya, negara mana yang berhasil mengubah kelima krisis ini menjadi peluang? Julia hendak mengangkat tangan, tetapi ragu. Buditan membuka dan menutup mulutnya. Hans hanya menatap kosong. Ayu Lestari memutar-mutar penanya. Tak ada yang bisa menjawab. Saya menutup buku saya dan meninggalkan satu kalimat terakhir. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas negara itu. Saya meninggalkan ruang kuliah. Di belakang, saya bisa mendengar para mahasiswa mulai berdiskusi dengan sengit. Kebenaran yang akan mereka temukan keesokan harinya akan membalikan seluruh pandangan dunia mereka. Keesokan harinya, ketika saya membuka pintu ruang kuliah, saya terkejut. Para mahasiswa sudah datang. Mereka datang 30 menit lebih awal dari biasanya. Di mata mereka, terlihat jelas jejak-jejak malam tanpa tidur. Begitu saya berdiri di mimbar, Ayu Lestari mengangkat tangannya. Profesor, apakah negara itu Indonesia? Suaranya bercampur harapan. Terasa ada keinginan kuat agar jawabannya adalah ya. Saya perlahan menggelengkan kepala. Indonesia memang negara yang luar biasa. Saat tsunami menerjang, mereka bangkit. Saat krisis moneter menghantam, mereka bertahan. Rakyatnya menunjukkan ketertiban yang luar biasa. Wajah Ayu Lestari menjadi cerah. Namun, saya melanjutkan kata-kata saya. Tetapi, Indonesia hanya bertahan. Mereka belum mengubah krisis menjadi peluang. Ruang kuliah menjadi sunyi. Dari tahun 1998 hingga sekarang, sudah lebih dari 25 tahun. Bukan lagi era reformasi yang hilang, tapi menuju 4 dekade stagnasi. Anak-anak mudanya menyerah pada mimpi mereka. Menikah, punya anak, punya rumah, semua menjadi kemewahan. 7 dari 10 anak muda Indonesia mengatakan masa depan suram. Ayu Lestari menggigit bibirnya. Lihatlah perusahaan-perusahaan boom mereka. Dulu, mereka adalah raksasa di Asia Tenggara. Sekarang bagaimana? Mereka tertinggal dalam inovasi. Sektor otomotifnya juga terlambat dalam transisi ke mobil listrik. Tangan saya menunjuk ke papan tulis. Bagaimana dengan digitalisasi? Kantor-kantor pemerintah masih mengandalkan tumpukan kertas dan birokrasi yang rumit. Tanda tangan basah dan stempel masih menjadi raja. Saat seluruh dunia melakukan transaksi perbankan dengan ponsel, banyak orang Indonesia masih harus antre di teller bank. Suara saya menjadi tegas. Ada satu negara yang berbeda. Mereka mengubah segalanya dengan digital. Siswa sekolah dasar belajar coding, kakek nenek menggunakan kecerdasan buatan. Saat itu, Buditan melompat berdiri. Kalau begitu pasti Tiongkok. Kami adalah kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia. Suaranya bergetar. Lebih karena cemas daripada percaya diri. Skala ekonomi Tiongkok memang benar, Budi. Tapi ukuran bukanlah segalanya. Saya menulis angka di papan tulis. Tingkat pengangguran anak muda, 21%. Lulus kuliah pun tak dapat kerja. Lulusan universitas ternama di Shanghai berakhir menjadi kurir pengantar makanan. Bagaimana dengan properti? Harga sewa di Guangzhou, Shenzhen, dan Beijing anjlok setengahnya. Grup properti raksasa bangkrut. Perusahaan real estate terbesar di Tiongkok telah runtuh. Wajah Buditan semakin menegang.
Lihatlah, mobil listrik. Di seluruh Tianjin, mobil listrik menumpuk. Mereka hanya bisa memproduksi, tapi tidak bisa menjual. Di setiap parkiran pabrik, mobil baru menggunung. Saya berhenti sejenak. Bagaimana dengan semikonduktor? Akibat sanksi Amerika, mereka tidak bisa membuat chip tercanggih. Namun, ada satu negara yang menguasai 7% bahan baku krusial untuk semikonduktor dunia. Industri nikel untuk baterai juga nomor 1 di dunia. Saat ini pun, kalian semua sedang menggunakan produk yang bergantung pada negara itu. Ruang kuliah bergemuruh. Para mahasiswa saling pandang. Hans perlahan berdiri. Mahasiswa dari Jerman. Jerman berbeda. Kami adalah negara industri yang kuat. Otomotif, mesin, kimia, semuanya kelas dunia. Saya menatap Hans sejenak. Di matanya, tersisa harga diri yang terakhir. Hans, Anda tahu industri otomotif Jerman kan? Tentu saja. Kakek saya adalah seorang insinyur di Volkswagen. Lalu, bagaimana sekarang? Hans terdiam. Saya menulis di papan tulis. Harga saham Volkswagen anjlok 40% dalam 3 tahun. Tingkat operasional pabrik BMW 60%. Target mobil listrik tidak tercapai separuhnya pun. Wajah Hans pucat pasi. Kalian memutus gas dari Rusia. Tidak ada alternatif. Biaya listrik melonjak 3 kali lipat. Biaya listrik termahal di Eropa. Suara saya merendah. Pabrik-pabrik berhenti. Perusahaan baja dengan tradisi 200 tahun menutup pintunya. Kalian membangun pembangkit listrik tenaga angin. Tapi jika tidak ada angin, tidak ada listrik. Tenaga surya pun sama. Di musim dingin, siang hari pendek, listrik tidak cukup. Hans mencengkeram mejanya. Jerman gagal dalam transisi ke mobil listrik. Mereka terlalu berpegang pada teknologi mesin pembakaran internal. Sementara itu, ada satu negara yang mengambil alih seluruh pasar baterai dan bahan bakunya. Hans terduduk lemas. Ruang kuliah diliputi keheningan yang berat. Itulah saat di mana harga diri mahasiswa dari Indonesia, Tiongkok, dan Jerman jatuh ke lantai. Ayu Lestari menunduk. Buditan meletakkan penanya. Saya memandang para mahasiswa perlahan. Negara-negara yang dulu besar sedang runtuh. Kekuatan besar yang mendominasi selama 100 tahun sedang kehilangan kekuatannya. Namun, sebuah negara kepulauan yang dianggap kecil sedang mengisi kekosongan itu. Julia bertanya dengan pelan. Profesor, negara apakah itu? Saya tersenyum. Di pertemuan berikutnya, saya akan menyebutkan namanya. Para mahasiswa menghela napas. Namun tatapan mereka telah berubah. Bukan lagi rasa ingin tahu, melainkan keterdesakan. Saat mereka mendengar nama itu, ruang kuliah ini akan menjadi pusat dari sebuah guncangan. Waktu pertemuan berikutnya tiba. Saat saya membuka pintu ruang kuliah, para mahasiswa serentak mengangkat wajah. Ketegangan memenuhi udara. Saya perlahan naik ke mimbar. Saya mengambil sebatang kapur. Dan di papan tulis, saya menulis 9 huruf besar. I, N, D, U, N, I, S, I, A. Ruang kuliah meledak. Indonesia, teriak Julia. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Profesor, bukankah Anda baru saja mengatakan Indonesia tidak akan berhasil? Buditan mengangkat tangannya, suaranya penuh kebingungan. Saya mengangguk. Benar, di permukaan, Indonesia terlihat tua dan tertinggal. Tapi itu karena kalian semua belum melihat Indonesia yang sesungguhnya. Para mahasiswa bergemuruh. Tatapan mereka seolah bertanya, lalu bagaimana mereka mengatasi krisis? Seseorang menggelengkan kepala tak percaya. Saya mulai menulis angka di papan tulis. Terlihat kecil, tetapi pengaruhnya terbesar di dunia. Saya menulis angka pertama, cadangan nikel, bahan baterai EV, 52% dunia. Para mahasiswa mencatat di buku mereka, untuk membuat baterai bagi mobil listrik di seluruh dunia, bahan baku utamanya, nikel, lebih dari separuh pasokannya dipegang oleh Indonesia. Tanpa ini, Tesla, BYD, bahkan Volkswagen tidak akan bisa membuat satupun mobil listrik. Saya memandang para mahasiswa. Ponsel pintar di tangan kalian, mobil listrik yang kalian impikan, jantung dari semua itu berasal dari sumber daya alam Indonesia. Dikelola oleh para pekerja tangguh Indonesia yang bekerja di bawah kondisi ekstrem. Para mahasiswa serentak melihat ponsel mereka. Ada yang mulutnya ternganga, ada yang mengerjapkan mata. 3 mahasiswa di barisan depan bersamaan membalik ponsel mereka. Saya menulis angka kedua,
Kontrol minyak sawit dunia, 50%. Ayu Lestari mencondongkan tubuhnya ke depan. Minyak sawit mungkin kontroversial, tetapi ini adalah bahan dasar untuk segala hal, dari makanan yang kalian makan, sabun yang kalian pakai, hingga biofuel. Saat rantai pasok global terganggu oleh perang, kendali atas komoditas pangan dan energi dasar adalah kekuatan mutlak. Wajah Buditan memucat. Pabrik-pabrik di Tiongkok pun tidak akan bisa beroperasi tanpa pasokan bahan baku dari Indonesia. Ruang kuliah menjadi hening. Saya menulis poin ketiga. Kekuatan ekonomi digital tersembunyi. Gojek, UMKM. Saat Barat menciptakan Uber, Indonesia menciptakan Gojek, sebuah super app yang bukan hanya transportasi, tapi layanan keuangan, pengiriman makanan, logistik seluruh ekosistem. Ini lahir bukan dari kemewahan, tapi dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Masa depan ekonomi digital ada di tangan Indonesia. Julia berbisik pelan, luar biasa. Saya menulis angka terakhir. Jumlah UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. 64 juta. Ruang kuliah kembali bergemuruh. Berapa banyak perusahaan yang bertahan lebih dari krisis di dunia ini? Di Indonesia, ada 64 juta unit usaha kecil. Mereka adalah tulang punggung ekonomi. Mereka mempekerjakan 97% tenaga kerja. Saat perusahaan raksasa tumbang, mereka tetap bertahan. Jari saya menunjuk ke papan tulis. Perang terjadi, bencana datang, krisis ekonomi melanda, UMKM Indonesia tetap hidup. Itulah kekuatan fundamental Indonesia. Para mahasiswa menahan napas. Tak ada yang bisa berkata-kata. Saya menulis kalimat terakhir di papan tulis. Negara yang mengendalikan dunia di tempat yang tak terlihat. Buditan perlahan mengangkat tangannya. Profesor, lalu bagaimana dengan Tiongkok? Kami juga memproduksi baterai. Kami juga membuat mobil listrik. Saya menggelengkan kepala. Tiongkok memang memproduksi, tetapi kalian tidak memiliki bahan baku dan teknologi kuncinya. Tanpa nikel dari Indonesia, pabrik kalian berhenti. Kalian hanya merakit. Buditan terdiam. Kepalan tangannya bergetar. Ayu Lestari bertanya dengan pelan, Profesor. Saya orang Indonesia, tapi saya tidak tahu negara saya sehebat itu. Mengapa kami tidak menyadarinya? Saya terdiam sejenak, lalu perlahan menjawab. Karena Indonesia itu tenang. Mereka tidak suka menyombongkan diri. Mereka diam-diam mengasah kemampuan, dan ketika krisis datang, mereka membuktikannya. Ruang kuliah diselimuti keheningan yang dalam. Sudut mata Ayu Lestari memerah. Saya memandang para mahasiswa. Tatapan mereka telah berubah. Tak ada lagi keraguan. Mobil yang kalian kendarai, makanan yang kalian makan, semua fundamentalnya bergantung pada Indonesia. Jika Indonesia berhenti, dunia akan berhenti. Julia meletakkan ponselnya. Hans mengangguk perlahan. Buditan menatap keluar jendela. Saya meletakkan kapur. Pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana Indonesia berhasil melakukan ini. Tentang semangat mereka. Para mahasiswa saling pandang. Kini mereka ingin tahu, sangat ingin tahu, rahasia negara kepulauan yang tenang yang ternyata menggenggam dunia. Di pertemuan berikutnya, mereka akan menerima guncangan yang lebih besar lagi. Ruang kuliah masih dipenuhi ketegangan. Para mahasiswa penasaran bagaimana Indonesia bisa mencapai posisi itu. Saya menghapus papan tulis dan menggambar tabel baru. Saya menulis nama 5 negara. Ketika krisis datang, bagaimana setiap negara merespons? Tangan saya menunjuk nama pertama. Mari kita lihat Amerika. Krisis keuangan 2008 datang. Apa yang mereka lakukan? Julia menjawab, mencetak uang. Melakukan quantitative easing. Benar, mereka mencetak triliunan dolar. Membanjiri pasar dengan 5 triliun dolar. Apakah masalahnya selesai? Tidak. Itu hanya mengulur waktu. Saya menunjuk nama kedua. Eropa. Mereka membuat regulasi. Regulasi lingkungan, regulasi tenaga kerja, regulasi data. Perusahaan tidak bisa bernapas. Hans menunduk. Apa alasan perusahaan mobil Jerman tidak bisa beralih ke mobil listrik? Karena regulasi. Butuh 5 tahun hanya untuk membangun satu pabrik. Ruang kuliah menjadi sunyi. Saya menunjuk nama ketiga, Tiongkok. Mereka mengendalikan. Saat corona muncul, mereka mengunci kota. 25 juta penduduk Shanghai dikurung di rumah. Ekonomi berhenti. Buditan menggigit bibirnya. Ketika properti runtuh, apa yang mereka lakukan? Membungkam opini, melakukan sensor. Masalahnya tidak hilang,
hanya dibuat tidak bisa dibicarakan. Suara saya menjadi tegas. Sekarang, mari kita lihat Indonesia di masa lalu. 30 tahun lalu, krisis moneter menghantam. Apa yang mereka lakukan? Ayu Lestari menjawab dengan suara kecil. Bertahan. Benar. Mereka bertahan dengan penderitaan. Tapi bukan hanya sekadar bertahan. Saya menebalkan nama terakhir di papan tulis. Indonesia. Para mahasiswa serentak mengangkat wajah. Indonesia berbeda. Mereka mengubah krisis menjadi ikatan yang lebih kuat. Saya mulai menulis angka di papan tulis. 26 Desember 2004. Tsunami Samudra Hindia terjadi. Bencana yang bisa meruntuhkan sebuah negara. Jari saya menunjuk nama Indonesia. Apa yang dilakukan Indonesia? Apakah terjadi kerusuhan? Apakah terjadi penjarahan? Julia menggelengkan kepala. Tidak terjadi. Benar. Orang-orang mengantre dengan tertib. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Pemilik warung membagikan makanan gratis. Bahkan preman pasar pun ikut membantu di dapur umum. Ruang kuliah menahan napas. Dunia terkejut. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Amerika maupun Eropa. Di tengah bencana, ketertiban dan kepedulian bersinar, mata Julia membelalak. Apakah itu mungkin? Indonesia berhasil melakukannya. Dan semangat itu juga bersemayam dalam budaya mereka. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi membuat sesuatu untuk semua orang. Itulah semangat gotong royong. Saya menulis angka berikutnya. Tahun 2020, pandemi datang. Seluruh dunia melakukan lockdown. Apa yang dilakukan Indonesia? Buditan menatap saya dengan ekspresi tegang. Mereka tidak melakukan lockdown, tidak memaksa, tetapi hampir seluruh rakyat memakai masker. Bukan karena disuruh, tetapi agar tidak merepotkan orang lain. Kepalan tangan Buditan bergetar. Bagaimana hasilnya? Di antara negara-negara besar, tingkat kematian mereka relatif terkendali. Mereka melindungi nyawa sambil menjaga kebebasan. Saya memandang para mahasiswa. Negara-negara lain mencoba menyelesaikan dengan uang atau mengendalikan dengan kekuasaan. Indonesia mengatasinya dengan kesadaran warganya. Ruang kuliah hening. Tak ada yang bisa menjawab. Saya berkata perlahan, orang Indonesia tidak takut pada krisis. Mereka juga tidak lari. Dengan tenang, namun dengan kuat, mereka mengatasinya bersama-sama. DNA dari mana datangnya semangat itu, saya telah memastikannya secara langsung. Ayu Lestari bertanya dengan pelan, Profesor, apakah benar sehebat itu? Saya terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, saya pergi langsung ke Indonesia untuk melihatnya. Seketika ruang kuliah diselimuti keheningan. Bahkan napas para mahasiswa pun tak terdengar. Di pertemuan berikutnya, saya akan ceritakan apa yang saya lihat di Indonesia. Saya menutup buku. Para mahasiswa tidak bergerak. Apa yang saya saksikan di Bandara Soekarno-Hatta akan melampaui imajinasi mereka. Waktu kuliah berikutnya, ruang kuliah sudah penuh sesak. Mahasiswa sampai berdiri di koridor. Mahasiswa dari fakultas lain pun datang karena mendengar desas-desus. Saya berdiri di mimbar dan perlahan membuka mulut. September tahun lalu, saya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Para mahasiswa menahan napas. Semua menunggu kata-kata saya selanjutnya. Saat pintu pesawat terbuka, saya tahu. Tempat ini dimensinya berbeda dengan Amerika. Suara saya mengandung kekaguman. Bayangkan bandara JFK. Gedung tua, eskalator rusak. Antrean imigrasi yang bisa memakan waktu 2 jam. Toiletnya kotor, petugasnya tidak ramah. Julia mengangguk. Bagaimana dengan bandara Heathrow? Butuh 1,5 jam untuk mencari bagasi, seringkali hilang. Bandara Charles de Gaulle memang bersih, tapi lambat. Segalanya bergerak pelan. Saya menulis angka di papan tulis. Bandara Soekarno-Hatta. Imigrasi, 15 menit. Bagasi, 10 menit. Bea cukai, 5 menit. Total, 30 menit. Para mahasiswa bergemuruh, namun yang menakjubkan bukan hanya kecepatannya. Yang saya lihat bukanlah fasilitasnya, melainkan orang-orangnya. Saya teringat hari itu. Saya masuk ke toilet. Seorang petugas kebersihan berusia 10 samuan sedang bekerja. Saat saya hendak mencuci tangan, beliau dengan sigap mengelap tetesan air di wastafel. Lalu dengan senyum berkata, "Selamat datang, Pak." Ayu Lestari menunjukkan ekspresi terkejut. Saya bertanya, "Mengapa Anda melakukan sejauh ini?" Beliau tersenyum dan berkata, "Ini adalah gerbang Indonesia, Pak. Saya ingin tamu negara merasa nyaman." Suara saya menjadi lebih keras.
Petugas kebersihan di JFK sibuk dengan ponselnya. Petugas di Heathrow terlihat bosan. Tapi petugas kebersihan di Indonesia memiliki kebanggaan bahwa mereka mewakili negara. Ruang kuliah menjadi hening. Saya pergi ke bagian informasi. Ada seorang petugas muda berusia 20-an. Saya bertanya cara ke pusat kota Jakarta. Saya berhenti sejenak. Petugas itu membuka peta. Sambil menandai dengan pulpen merah, ia menjelaskan 3 cara. Bus, kereta, dan taksi. Lengkap dengan harga, waktu tempuh, kelebihan, dan kekurangannya. Bagaimana di negara lain? Mereka hanya menunjuk ke sana. Petugas di Bandara Soekarno-Hatta berbeda. Ia ramah seolah-olah sedang memandu keluarganya sendiri. Para mahasiswa mengangguk. Saat itu saya sadar. Inilah negara yang telah mengatasi berbagai bencana. Suara saya bergetar. Sekarang, bandara itu adalah salah satu yang terbaik di dunia. Bertahun-tahun dinobatkan sebagai bandara dengan pelayanan terbaik. Peringkat 1 yang diciptakan bukan oleh fasilitas, tapi oleh manusianya. Ruang kuliah menjadi khusyuk. Wi-Fi gratis, ruang istirahat yang bersih, kursi pijat yang bisa digunakan siapa saja. Amerika adalah negara adidaya ekonomi. Tapi pelayanan bandaranya seperti negara berkembang. Bagaimana dengan Indonesia? Semuanya sempurna. Saya menunjuk ke papan tulis. Yang paling membuat saya terkejut adalah tatapan para petugasnya. Ada kebanggaan. Ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka bangga dengan pekerjaan mereka. Suara saya dipenuhi emosi. Petugas di JFK lelah. Di Heathrow mereka mekanis. Di Soekarno-Hatta berbeda. Semangat keramahan hidup di sana. Ayu. Lestari bertanya dengan pelan, Profesor, apakah benar-benar sebegitu berbedanya? Saya mengangguk. Saya berada di bandara selama 3 jam. Saya mengamati sekitar 30 petugas. Petugas kebersihan, petugas informasi, penjaga toko bebas bea, petugas keamanan. Usia mereka beragam. Dari 20-an hingga 70-an. Saya berhenti sejenak. Mereka semua sama. Memiliki kepercayaan diri. Tatapan yang mengatakan saya bangga dengan negara ini. Kepercayaan diri terhadap negara yang telah diperjuangkan oleh leluhur kami. Ruang kuliah diselimuti keheningan yang dalam. Saya meninggalkan kata-kata terakhir. Bandara Soekarno-Hatta adalah masa depan itu sendiri. Dan saya sadar alasan mengapa Indonesia menang atas krisis. Bukan fasilitasnya tapi manusianya. Manusia yang memiliki kebanggaan. Mata para mahasiswa berbinar. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana Indonesia mengubah bom waktu demografi menjadi sebuah peluang. Saya meninggalkan ruang kuliah. Di belakang, para mahasiswa memulai diskusi yang panas. Kisah selanjutnya yang akan mereka dengar adalah sesuatu yang negara mereka sama sekali tidak bisa lakukan. Ruang kuliah terasa lebih hening dari biasanya. Para mahasiswa menunggu cerita selanjutnya yang akan saya sampaikan. Saya menulis angka besar di papan tulis. Persentase penduduk usia di atas 65 tahun. Jepang, 30%. Jerman, 22%. Amerika, 17%. Ayu Lestari mengangkat wajahnya. Indonesia belum separah itu, tapi menuju ke sana. Saya mengangguk. Benar. Namun mari kita lihat hasilnya. Saya menulis angka lain di sampingnya. Tingkat keterlibatan lansia dalam keluarga, komunitas. Indonesia, 85%. Tinggal bersama keluarga besar. Jerman, 20%. Rata-rata OECD, 35%. Para mahasiswa mencatat di buku mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Saya menulis angka dengan besar. Jauh di atas rata-rata. Ruang kuliah bergemuruh. Rata-rata OECD hanya sepertiganya. Lansia di Indonesia tidak terisolasi. Hans mengangkat tangannya. Profesor, jadi mereka tidak pensiun. Apakah itu tidak merebut pekerjaan anak muda? Saya tersenyum. Hans, itulah cara berpikir khas Jerman. Indonesia berbeda. Saya teringat apa yang saya lihat di Yogyakarta. Saya naik kereta lokal. Saya turun di sebuah stasiun. Di sana berdiri seorang pria berusia 70-an. Beliau mengenakan rompi batik. Saya menjelaskan pemandangan saat itu. Beliau bukan petugas, hanya seorang sesepuh lokal yang dihormati, membantu mengatur penumpang dengan ramah. Tentu, petugas muda bisa melakukannya. Tapi ketika seorang kakek yang melakukannya, suasananya berbeda. Saya menunjuk ke papan tulis. Orang-orang mendengarkannya, menghormatinya.
Pengalaman menjadi kekuatan. Ayu Lestari berkata dengan suara kecil. Di Indonesia, lansia memang dihormati. Di desa-desa, mereka adalah penasihat. Saya mengangguk. Benar. Tapi ada perbedaannya. Para lansia di Indonesia memiliki kebanggaan untuk terus berkontribusi pada masyarakat. Mereka ingin tetap terhubung. Saya beralih ke cerita berikutnya. Saya pergi ke sebuah desa di Jawa Tengah. Ada sebuah bengkel kerja kecil. Saya masuk ke dalamnya. Para mahasiswa menyimak dengan saksama. Siapa yang bekerja di sana? Saya berhenti sejenak. Para pengrajin berusia 10-an dan 80-an. Mereka mengukir kayu, membatik kain. Buditan membuka mulutnya lebar-lebar. Ukiran kayu itu diekspor untuk menghiasi lobi hotel-hotel mewah di Dubai. Kain batik itu dikenakan oleh para pemimpin dunia di forum internasional. Suara saya mengandung kekaguman. Itu adalah keahlian yang tidak bisa ditiru oleh anak muda. Sensitivitas yang tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Keajaiban yang lahir dari pengalaman 10 tahun. Ruang kuliah menjadi hening. Bagaimana di Jerman? Pensiun berarti tinggal di rumah. Di Amerika, mereka bermain golf di Florida. Indonesia berbeda. Mereka mewariskan keahlian. Mereka mengembalikan pengalaman kepada masyarakat. Hans dan Ayu menunduk. Bukan beban, melainkan aset. Saya memberikan lebih banyak contoh. Saya pergi ke sebuah desa di pegunungan. Nenek-nenek di sana mengelola sebuah homestay. Mereka menyajikan makanan dari hasil kebun mereka sendiri. Bisnis sederhana yang menghasilkan pendapatan miliaran rupiah per tahun untuk desa itu. Julia menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan usaha sederhana, benar. Seorang nenek berusia 80 tahun menggunakan ponsel pintar untuk mengelola pesanan. Mereka jarang ke rumah sakit. Karena bekerja itu menyenangkan. Para mahasiswa bergemuruh. Bagaimana dengan lansia di Amerika? Mereka terisolasi dari masyarakat. Indonesia berbeda. Mereka bekerja, mengajar, tetap berada di tengah masyarakat. Saya menunjuk papan tulis. Lansia di Indonesia bukanlah beban. Mereka adalah generasi platinum. Kearifan yang mereka kumpulkan seumur hidup menopang fondasi negara. Ruang kuliah diselimuti keheningan yang dalam. Para mahasiswa teringat negara mereka masing-masing. Saya menambahkan kata-kata terakhir. Indonesia mengubah krisis menjadi sumber daya. Mereka tidak takut pada penuaan populasi. Mereka mengubahnya menjadi bangsa yang bijaksana. Ayu Lestari bertanya dengan pelan. Profesor, bagaimana Indonesia bisa melakukan itu? Saya tersenyum. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tentang bagaimana Indonesia memandang teknologi masa depan. AI dan robotika. Tatapan para mahasiswa berubah. Kini mereka ingin belajar. Rahasia sebuah negara di mana semua orang, dari anak-anak hingga lansia, hidup berdampingan dengan teknologi. Saat saya membuka pintu ruang kuliah, para mahasiswa sudah menunggu. Dari ekspresi mereka, terasa antusiasme yang besar. Saya berdiri di mimbar dan melontarkan sebuah pertanyaan. Negara mana yang takut kecerdasan buatan dan robot akan merebut pekerjaan? Para mahasiswa serentak mengangkat tangan. Semua menunjuk negara mereka sendiri. Benar, Amerika, Eropa, Tiongkok, semua takut. Saya menulis dengan besar di papan tulis. Indonesia berbeda. Para mahasiswa mengangkat wajah. Indonesia tidak takut pada robot. Mereka menganggapnya sebagai teman. Saya teringat apa yang saya lihat di Jakarta. Saya mengunjungi sebuah sekolah dasar. Di kelas 3, Julia membuka buku catatannya. Anak-anak duduk di depan tablet. Apa yang mereka lakukan? Saya berhenti sejenak. Mereka membuat konten video. Ruang kuliah bergemuruh. Anak kelas 3 SD membuat konten? Tanya Hans dengan ekspresi tak percaya. Benar, mereka belajar membuat skrip, merekam, dan mengedit video sederhana. Guru bertanya, AI itu apa? Seorang anak menjawab, asisten yang pintar. Seperti di film Iron Man, suara saya mengandung kekaguman. Apa kata anak-anak Amerika? Terminator. Mereka bilang itu menakutkan. Anak-anak Indonesia berbeda. Teknologi adalah teman, sesuatu yang membantu mereka. Wajah Hans dan Julia menegang. Dalam budaya Indonesia, ada kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki semangatnya, semangat gotong royong. Mereka percaya bahwa teknologi pun bisa memiliki semangat untuk membantu. Karena itu, mereka menghargainya. Saya beralih ke cerita berikutnya. Saya mengunjungi sebuah pabrik. Pabrik perakitan mobil paling canggih. Para mahasiswa fokus.
Robot bekerja berdampingan dengan manusia. Tidak ada pagar pembatas. Itu adalah robot kolaboratif. Budi Tan mencondongkan tubuhnya ke depan. Apakah tidak berbahaya? Aman. Jika manusia mendekat, robot itu berhenti. Dan robot membantu pekerjaan berat yang sulit dilakukan manusia. Manusia melakukan pekerjaan penyelesaian yang lebih halus. Saya menulis di papan tulis, koeksistensi hidup berdampingan. Amerika memecat manusia dan memasukkan robot. Indonesia memasukkan robot untuk membantu manusia. Ruang kuliah menjadi hening. Seorang pekerja senior mengajari robot sebuah keahlian. Robot itu mempelajarinya. Keahlian itu pun terwariskan. Saya menulis angka terakhir, tingkat adopsi digital. Salah satu yang tercepat di dunia. Seluruh pabrik di dunia mungkin tidak akan bergerak tanpa robot Jepang. Tetapi seluruh rantai pasok global tidak akan bergerak tanpa bahan baku dari Indonesia. Pabrik Tiongkok, pabrik Jerman, ditopang oleh sumber daya Indonesia. Hans mengangguk. Benar, di pabrik ayah saya memang ada robot kuning dari Fanuc. Benar, Indonesia sudah mempraktikkan masa depan di mana mereka hidup bersama teknologi. Bukan takut, melainkan memilih jalan untuk berjalan bersama. Tatapan para mahasiswa bergetar. Saya menutup buku. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana Indonesia mengatasi krisis-krisis historis mereka. Para mahasiswa menahan napas. Kisah tentang sebuah negara yang tidak pernah patah di tengah perang, bencana, dan kesulitan. Waktu kuliah terakhir tiba. Ruang kuliah penuh sesak hingga mahasiswa harus berdiri. Bahkan di luar koridor pun ada orang. Saya perlahan naik ke mimbar dan mulai menulis tahun di papan tulis. 1945. Para mahasiswa menjadi hening. Kemerdekaan diproklamasikan. Indonesia adalah negara baru yang miskin. Semuanya hancur. Jakarta adalah lautan api, wajah Ayu Lestari memucat. Tidak ada sumber daya, tidak ada uang, yang ada hanya utang dan puing-puing. Saya berhenti sejenak. Namun, apa yang dilakukan orang Indonesia? Mereka mengambil bambu runcing dari reruntuhan. Mereka membaca buku. Mereka mempertaruhkan segalanya pada pendidikan. Ruang kuliah menjadi khusyuk. Mereka mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak pernah lagi dijajah, untuk berkontribusi pada dunia dengan cara mereka sendiri. Saya menulis tahun berikutnya, 1964, Asian Games di Jakarta. Hanya 19 tahun setelah merdeka, Indonesia membangun kompleks olahraga megah, Gelora Bung Karno. Para mahasiswa menahan napas. Dunia mengatakan itu tidak mungkin, tapi Indonesia berhasil melakukannya. Dari puing-puing penjajahan menjadi negara terkemuka di Asia. Saya menulis tahun berikutnya, 2004, tsunami Samudra Hindia. Tsunami raksasa menerjang. Bencana kemanusiaan yang dahsyat terjadi. Julia menutup mulutnya. Dunia berkata, Indonesia sudah berakhir. Saya teringat saat itu. Tetapi orang Indonesia tidak mengeluh. Mereka diam-diam membersihkan puing-puing. Tidak ada kerusuhan, tidak ada penjarahan. Mereka saling menjaga satu sama lain. Sudut mata para mahasiswa basah. Dunia menunjukkan rasa hormat pada pemandangan itu. Mereka menyebutnya ketabahan yang mulia. Ruang kuliah diselimuti keheningan yang dalam. Dan Indonesia bangkit kembali. Menjadi negara yang lebih kuat, lebih aman. Saya menulis tahun terakhir. 2025. Kini, Indonesia dengan tenang namun pasti memimpin dunia. Bahan baku, robotika, pengembangan luar angkasa, medis, teknologi yang dibutuhkan untuk masa depan umat manusia, kuncinya ada di tangan Indonesia. Saya memandang papan tulis perlahan. Tahun-tahun berjejer, dari 1945 hingga 2025. 80 tahun, suara saya menggema. Kekalahan, bencana, krisis ekonomi. Krisis datang silih berganti. Para mahasiswa menahan napas. Tetapi, krisis tidak bisa menghancurkan Indonesia. Saya menulis dengan besar di papan tulis. Indonesia, ruang kuliah menjadi kusyuk. Negara kepulauan yang dianggap kecil. Tidak punya banyak modal. Tetapi negara yang paling kuat. Keajaiban yang dibangun dengan darah dan keringat para pendahulu. Suara saya dipenuhi keyakinan. Mengapa? Karena orang Indonesia tidak takut pada krisis. Dengan semangat gotong royong, mereka saling membantu dan mengatasinya bersama-sama. Julia dengan pelan berdiri, mulai bertepuk tangan.
Hans menyusul berdiri. Buditan, juga Ayu Lestari, ikut berdiri. Seluruh ruang kuliah berdiri dan bertepuk tangan. Saya memandang para mahasiswa. Tatapan mereka telah berubah. Negara yang mengubah keputusasaan menjadi harapan. Namanya Indonesia. Tepuk tangan semakin riuh. Beberapa mahasiswa menyeka air mata. Saya meninggalkan kata-kata terakhir. Kalian semua belajarlah. Jangan takut pada krisis. Atasi dengan harmoni dan kerja keras. Seperti Indonesia. Kuliah berakhir. Tetapi para mahasiswa tidak beranjak dari kursi mereka. Mereka kini tahu. Negara kecil namun kuat. Indonesia yang harus kita hormati. Epilog. Suara tepuk tangan yang menyelimuti ruang kuliah Universitas Harvard perlahan berubah menjadi gema yang sunyi. Di mata para mahasiswa, tidak ada lagi cemuan atau belas kasihan. Yang ada hanyalah rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan yang tak mereka kenal sebelumnya. Indonesia adalah negara yang sudah tamat. Ingatkah Anda kata-kata yang diucapkan para ekonom dunia di awal cerita? Krisis moneter, korupsi, stagnasi ekonomi. Jika hanya melihat angka, Indonesia memang tampak seperti matahari terbenam yang perlahan tenggelam. Namun, kebenaran yang kita saksikan di ruang kuliah hari ini sama sekali berbeda. Waktu 25 tahun itu bukanlah waktu yang hilang. Itu adalah waktu. Di saat dunia sibuk mengejar efisiensi dan keuntungan semata, Indonesia justru diam-diam menancapkan akarnya ke dalam bumi, menumbuhkan akar yang kuat untuk menahan badai. Daripada membuahkan hasil yang mencolok, mereka memilih untuk memperdalam dan menguatkan akar yang menopang kehidupan di dalam tanah yang tak terlihat. Bahan baku nikel, industri sawit yang strategis, ketahanan UMKM, dan semangat keramahan yang ditunjukkan di Bandara Soekarno-Hatta, semuanya bukanlah hal yang bisa didapat dalam semalam. Tidak curang meskipun tidak ada yang melihat. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Di saat sulit, bukan bertengkar, melainkan saling membantu. Keseharian yang biasa bagi orang Indonesia telah menumpuk selama bertahun-tahun dan kini menjadi fondasi raksasa yang menopang dunia. Coba pikirkan lagi arti air mata yang diteteskan Ayu Lestari. Itu bukan sekadar datang dari rasa cinta tanah air. Itu adalah kelegaan karena cara hidup yang mereka hargai selama ini ternyata tidak salah. Dan rasa syukur terhadap jiwa yang telah dipertahankan oleh para leluhur. Seperti yang disadari oleh Hans, mahasiswa Jerman. Bonus demografi bukanlah beban masyarakat, melainkan peluang untuk mewariskan kearifan kepada generasi berikutnya. Seperti yang dipelajari oleh Buditan, mahasiswa Tiongkok. Kekuatan sejati bukanlah tentang skala atau suara yang besar. Sekalipun kecil, terus menjadi eksistensi yang tak tergantikan itulah bukti negara yang benar-benar kuat. Sekarang, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda yang sedang menonton video ini. Jika Anda merasa putus asa dengan kondisi Indonesia saat ini, jika Anda merasa cemas akan masa depan, tolong angkat wajah Anda. Dan percayalah pada diri sendiri. Kota yang bersih di sekitar Anda. Paket yang tiba dengan tepat waktu, barisan orang yang tertib saat bencana. Semuanya adalah keajaiban Indonesia yang dikagumi dan diimpikan oleh dunia. Profesor Harvard itu berkata, Indonesia terlahir kembali setiap kali ada krisis, seperti bangkit dari puing-puing penjajahan, seperti menatap ke depan dari kesedihan tsunami. Kini, perpecahan, keterasingan, dan kecemasan terhadap teknologi baru yang dihadapi dunia, Indonesia sudah memiliki jawabannya. Masa depan di mana manusia, alam, dan teknologi hidup berdampingan secara harmonis dengan semangat gotong royong. Jalan yang ditempuh Indonesia pada akhirnya akan menjadi penunjuk jalan bagi dunia. Bukan kehancuran yang sunyi, melainkan harapan yang sunyi. Cahaya yang dipancarkan oleh negara kepulauan ini mungkin tidak mencolok, tetapi ia adalah pelita yang hangat, kuat, dan tak akan pernah padam. Baik Anda orang Indonesia, atau orang yang mencintai semangat Indonesia, tolonglah berbangga. Hari Anda hari ini menjadi penopang bagi seseorang dan turut serta membangun masa depan Indonesia dan dunia. Kisah ini berakhir di sini, tetapi sejarah kita akan terus berlanjut. Jika video ini dapat menyalakan sedikit keberanian di hati Anda, tidak ada yang lebih membahagiakan dari itu. Terima kasih banyak telah menonton hingga akhir. Jika Anda bersimpati dengan cerita ini, mohon sebarkan lingkaran kebaikan ini dengan memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.